Selamat datang di perjalanan mencari kebahagiaan. Ini adalah topik yang telah direnungkan manusia sejak lama. Dari sudut pandang sains, psikologi, agama, dan filsafat, kita akan bersama-sama mencari tahu arti sebenarnya dari kebahagiaan. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini dan menjelajahi berbagai aspek kebahagiaan. Dalam perjalanan ini, kita akan mencari hal yang menghubungkan kita semua. Mencari kebahagiaan bukanlah hal baru. Sejak dulu kala, kebahagiaan telah dibahas dalam filsafat dan agama. Dari ajaran Buddha hingga filosofi Aristoteles, pencarian kebahagiaan selalu menjadi topik penting. Saat ini kita mencari kebahagiaan melalui meditasi, terapi, dan interaksi sosial, seperti para bijak zaman dulu mencari kedamaian dalam jiwa. Membantu orang lain menjadi bagian dari komunitas, kita menemukan kebahagiaan. Seperti kata pepatah, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kau temukan, melainkan sesuatu yang kau ciptakan. Atau kebahagiaan akan berlipat ganda jika dibagi. Saat-saat bersama orang-orang terkasih, tawa, berbagi, dan kasih sayang, itulah kebahagiaan sejati. Seperti saat kita makan bersama sesuai dengan tradisi kita. Ketika kita melihat berbagai aspek kebahagiaan, kita menyadari bahwa itu bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga sebuah proses. Ini adalah pengalaman pribadi, dan juga merupakan perjalanan yang dapat dipahami oleh semua orang. Jadi, video ini set PhD sebel, ifna kamu suspined sirat se. Selama berabad-abad, kebahagiaan telah menjadi topik yang dipelajari oleh para filsuf dan teolog. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sains telah memasuki ranah ini, mencoba memahami dasar biologis dari keadaan yang sulit dipahami ini. Menggali ke dalam jaringan rumit otak manusia, sebuah simfoni zat kimia memainkan peran penting dalam pengalaman kebahagiaan kita. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin memimpin tarian kebahagiaan yang rumit ini. Dopamin, sering disebut hormon kesenangan, membanjiri otak kita saat kita mengalami kegembiraan, mendorong kita untuk mencari pengalaman yang menyenangkan. Serotonin memainkan peran penting dalam mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan, meningkatkan perasaan puas dan bahagia. Oksitosin, yang dikenal sebagai hormon kasih sayang, dilepaskan selama interaksi sosial, memperkuat kepercayaan, cinta, dan ikatan antar individu. Namun, kebahagiaan bukan hanya emosi sekilas yang dihasilkan oleh zat kimia ini. Ini mencakup dua aspek, hedonistik, kesenangan, dan eudaimonik, kebahagiaan sejati. Kebahagiaan hedonistik seperti kembang api cepat berlalu tetapi intens. Kebahagiaan eudaimonik adalah bentuk kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih langgeng, seperti kedamaian batin. Ini adalah kepuasan yang tenang yang berasal dari kehidupan yang bermakna. Psikologi evolusioner menawarkan perspektif lain tentang kebahagiaan. Dari sudut pandang ini, kebahagiaan adalah motivator yang kuat, mendorong kita untuk melakukan tindakan yang mendorong kelangsungan hidup dan reproduksi. Sama seperti nenek moyang kita bertahan hidup melalui kerjasama dan komunitas. Memahami dasar biologis kebahagiaan memungkinkan kita untuk lebih menghargai kekuatan dan pentingnya dalam hidup kita. Penelitian ilmiah tentang kebahagiaan tidak hanya menjelaskan interaksi kimia yang kompleks di otak, tetapi juga menyoroti pentingnya gaya hidup untuk kebahagiaan kita. Olahraga teratur, diet seimbang, dan hubungan sosial yang kuat telah terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat kebahagiaan. Sama seperti dalam budaya Indonesia, di mana kita menghargai gotong royong, semangat komunitas, dan saling membantu. Terlibat dalam kegiatan kreatif dan menemukan makna dalam hidup juga berkontribusi secara signifikan terhadap rasa kebahagiaan secara keseluruhan. Pada akhirnya, perspektif ilmiah tentang kebahagiaan memberi kita petunjuk berharga untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bahagia. Psikologi, ilmu yang mempelajari pikiran dan perilaku kita, menawarkan berbagai perspektif tentang kebahagiaan. Selain mempelajari neurotransmitter di otak, psikologi juga fokus pada bagaimana individu mengalami kebahagiaan. Sebuah konsep penting dalam psikologi adalah kebahagiaan subjektif. Ini adalah ukuran bagaimana orang memandang dan mengevaluasi kehidupan mereka sendiri. Ini mencakup kepuasan hidup dan keseimbangan antara emosi positif dan negatif. Psikologi humanistik menekankan perkembangan pribadi dan aktualisasi diri. Psikolog seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahwa kebahagiaan sejati datang dari pemenuhan potensi seseorang. Hierarki kebutuhan Maslow menggambarkan bagaimana kebutuhan kita mendorong pertumbuhan kita.
Dimulai dari kebutuhan dasar seperti makan, tidur, hingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri. Puncak dari hierarki ini adalah aktualisasi diri, yaitu menyadari potensi penuh diri. Aktualisasi diri bukanlah tujuan, melainkan sebuah perjalanan, proses pembelajaran, penjelajahan, dan perubahan yang berkelanjutan. Dalam perjalanan penemuan diri inilah, kita sering menemukan bentuk kebahagiaan yang paling mendalam dan abadi. Meditasi dan mindfulness adalah latihan psikologis penting yang hubungkan orang dengan dunia batin mereka. Latihan-latihan ini membantu kita lebih memahami pikiran dan emosi kita, yang mengarah pada kedamaian dan kebahagiaan batin. Aktivitas kreatif juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kebahagiaan. Kreativitas memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri dan bisa menjadi cara yang bagus untuk melepaskan emosi. Koneksi sosial sangat penting untuk kebahagiaan kita. Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dapat memberi kita rasa memiliki dan dukungan. Kebaikan dan membantu orang lain juga dapat meningkatkan kebahagiaan kita. Memberi kembali kepada komunitas, memberi kita tujuan dan kepuasan. Singkatnya, kebahagiaan adalah pengalaman multidimensi yang dipengaruhi oleh banyak faktor psikologis. Memahami dan mengembangkan faktor-faktor ini dapat membantu kita mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan langgeng. Jalan kebijaksanaan, kebahagiaan dalam agama-agama dunia. Selama berabad-abad, agama telah menjadi panduan bagi miliaran orang dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan, memberikan penghiburan di masa-masa sulit. Dalam banyak tradisi keagamaan, pencarian kebahagiaan merupakan inti, tetapi pemahaman dan cara mencapainya berbeda-beda. Dalam agama Kristen, kebahagiaan sering dikaitkan dengan berkat, suatu keadaan sukacita rohani dan kepenuhan, yang dicapai melalui hubungan dengan Tuhan. Agama Buddha, yang berfokus pada meditasi dan pembebasan dari keterikatan duniawi, menawarkan perspektif yang berbeda. Dalam agama Buddha, kebahagiaan berarti mengembangkan kedamaian batin melalui praktik-praktik seperti meditasi dan perhatian penuh. Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kepatuhan terhadap kehendak Allah. Dengan hidup sesuai ajaran Al-Quran, seseorang mencapai pemahaman spiritual dan menemukan kebahagiaan. Hindu memandang kebahagiaan sebagai hasil dari kehidupan yang bermoral, memenuhi kewajiban, dan mengejar perkembangan spiritual. Yahudi menemukan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan yang bermakna sesuai dengan perintah Tuhan, berbuat baik dan tikun olah memperbaiki dunia. Tradisi-tradisi ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memuaskan keinginan kita, tetapi tentang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam banyak agama, kebahagiaan terkait dengan pengalaman komunitas. Festival, ritual, dan doa bersama menyatukan orang, menciptakan rasa kebersamaan dan sukacita bersama. Seperti saat kita merayakan festival Lampion Buddha atau Chuseok. Makan bersama, merayakan festival dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas dipandang sebagai cara untuk memperkuat hubungan dan memperdalam kebahagiaan. Kesukarelaan dan amal juga ditekankan, karena diyakini bahwa membantu orang lain membawa kebahagiaan dan kepuasan. Dalam berbagai agama, praktik meditasi dan perhatian penuh sering ditekankan sebagai jalan menuju kedamaian batin dan kebahagiaan. Baik itu doa, meditasi, atau perhatian penuh, praktik ini membantu orang terhubung dengan diri mereka sendiri dan menemukan kedamaian. Pada akhirnya, dalam agama-agama dunia, kebahagiaan adalah tentang menemukan keseimbangan antara mencapai prestasi pribadi dan bekerja untuk kebaikan bersama. Dialog antara agama dan proyek bersama menekankan pentingnya persatuan dan sukacita kolektif dalam mencari kebahagiaan. Jalan-jalan beragam menuju kebahagiaan ini meskipun dengan praktik dan keyakinan yang berbeda, mengingatkan kita bahwa tujuan akhir mengejar kehidupan yang penuh dan bahagia adalah tujuan bersama yang menyatukan kita semua. Hidup yang bermakna, renungan filosofis tentang kebahagiaan. Filsafat telah lama mencari arti sebenarnya dari kebahagiaan. Aristoteles percaya bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir hidup manusia. Dia menyebutnya eudaimonia, yang berarti perkembangan manusia seutuhnya. Bagi Aristoteles, eudaimonia berarti menjalani hidup yang bermoral dan mengembangkan potensi penuh kita sebagai makhluk yang berakal dan sosial. Mirip dengan konsep Hongik Ingan dalam filsafat Korea. Dia percaya bahwa kebajikan seperti keberanian, keadilan, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kemurahan hati penting untuk eudaimonia.
Kita mengembangkan kebajikan ini melalui latihan dan kebiasaan. Kebajikan ini membutuhkan usaha terus-menerus untuk memperbaiki diri. Mengejar kebajikan seperti mencari titik keseimbangan harmoni mirip dengan gagasan tentang keseimbangan yin dan yang dalam budaya Korea. Menurut Aristoteles, kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada keadaan batin dari kehidupan yang bermoral. Filsafat Stoa menekankan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dan fokus pada pikiran serta tindakan kita sendiri. Hedonisme menganjurkan pencarian kesenangan sejati dalam kesederhanaan, kehidupan yang damai, dan keadaan tanpa rasa sakit dan khawatir. Hal ini agak mirip dengan Taoisme, yang menekankan pelepasan keinginan dan hidup selaras dengan alam. Dengan mengurangi keinginan dan menghargai kebahagiaan kecil dalam hidup, kita dapat menemukan kebahagiaan yang langgeng. Filsafat mendorong kita untuk berpikir kritis tentang asumsi kita dan memperluas perspektif kita tentang arti hidup yang bermakna. Menjelajahi berbagai sudut pandang filosofis membantu kita memahami lebih dalam tentang kebahagiaan. Filsafat menunjukkan kepada kita banyak jalan berbeda yang dapat kita tempuh untuk mencari kehidupan yang bermakna. Filsuf seperti Socrates dan Plato juga telah mempelajari hakikat kebahagiaan, seringkali mengaitkannya dengan pengetahuan dan keinginan untuk mengenal diri sendiri. Kutipan terkenal Socrates, "Hidup yang tak direfleksikan tidak layak dijalani," menekankan bahwa introspeksi adalah kunci kebahagiaan sejati. Sementara itu, Plato menekankan pentingnya keselarasan jiwa dengan cita-cita kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dia percaya bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui harmoni jiwa dan mengejar cita-cita luhur. Para filsuf modern terus mempelajari pemikiran kuno ini dan menghubungkannya dengan pemahaman modern tentang psikologi dan kebahagiaan. Mereka berpendapat bahwa kebahagiaan adalah interaksi yang kompleks antara keadaan batin dan lingkungan luar yang membutuhkan keseimbangan antara keduanya. Pada akhirnya, renungan filosofis tentang kebahagiaan mengingatkan kita bahwa jalan menuju kehidupan yang bermakna berbeda dan beragam bagi setiap orang. Itu adalah jalan yang harus kita tempuh sesuai dengan nilai, pengalaman, dan aspirasi kita sendiri. Perjalanan mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu rumit dan berlapis-lapis, mencakup perasaan, filsafat, biologi, dan spiritualitas. Setiap sudut pandang memberikan wawasan berharga tentang arti kebahagiaan. Mencari kebahagiaan adalah perjalanan penemuan diri, pertumbuhan, dan koneksi. Seperti pepatah, semoga semua orang bahagia, bukan? Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan inspiratif ini. Selama berabad-abad, manusia telah mencari kebahagiaan dalam berbagai bentuk, dari kekayaan hingga pencerahan spiritual. Seperti zaman dulu, lulus ujian kerajaan adalah kebahagiaan terbesar bagi para bangsawan. Para filsuf telah berdebat tentang hakikatnya. Para ilmuwan telah mempelajari dampaknya, dan agama-agama mengajarkan tentang kebaikannya. Tentu saja pendekatan yang berbeda. Keinginan untuk bergeser adalah tujuan universal dan sepadi. Ini seperti saat seumur hidup. Perjalanan ini mempunyai refleksi diri dan berjalan dan berbeda sesuatu. Itu saja yang berbeda itu. Membawa kain memented situasi dari besar in kehidupan hingga pai iris. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan inspiratif ini. Saya harap pencarian kebahagiaan Anda akan memuaskan dan bermakna. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Semoga kalian semua damai, penuh kasih, dan bahagia.